Apa yang terlintas di benakmu saat mendengar Danau Toba? Sebuah cerita dahsyat dari letusan gunung berapi raksasa, bentang alam megah, atau budaya Batak yang begitu kaya? Kami melaju dalam perjalanan darat penuh cerita, melintasi hutan, bukit, dan perkampungan yang menyimpan sejuta kisah, menyelami tradisi yang terus hidup dari generasi ke generasi. Ini lebih dari sekedar perjalanan. Ini adalah pengalaman yang akan selalu kami kenang. Inilah Kelana Bentala dari Danau Toba, Sumatera Utara. Kita sekarang sedang perjalanan dari kota Medan menuju ke Danau Toba. Ini sebentar lagi kita akan mencapai Brastagi. Ini udah mulai dingin. Ada jalanan yang menikung tajam. Seperti waktu kemarin kita di Sitinjau nih. Ini jalannya lebar, menikung. Kita ngambil drone dulu untuk perjalanan ke sana. Ini berkabut, bagus banget. Mudah-mudahan kita nggak terjebak hujan, karena kita akan mengambil pemandangan air terjun Sipiso-Piso, salah satu air terjun yang cukup bagus di kawasan Danau Toba. Itu titik pertama yang akan kita jumpai. Perjalanan dimulai dari Medan, menyusuri jalur berkelok menuju dataran tinggi Karo. Udara semakin sejuk saat kami tiba di Brastagi, kota kecil di kaki gunung yang terkenal dengan pasar buah dan panorama Gunung Sibayak, serta Gunung Sinabung yang megah di kejauhan. Kami singgah sejenak di Simpang Dokan untuk makan siang. Di tengah udara pegunungan yang segar, pilihan kami jatuh pada nasi Padang lagi. Hahaha. Oh ya, perjalanan kali ini akan lebih seru karena selama beberapa hari ke depan kami akan ditemani oleh Nova Barus, atau yang akrab disapa Cebol, seorang wanita Batak yang aktif di dunia petualangan, termasuk para layang. Tak jauh dari tempat kami makan, Cebol merekomendasikan sebuah desa budaya yang wajib disinggahi. Kami pun melanjutkan perjalanan ke desa budaya Dokan, kampung yang masih mempertahankan rumah adat dan nuansa awal peradaban orang Karo. Nah, ini namanya rumah adat Karo, tapi dikatakan dia rumah adat Siwaluh Jabu, karena di dalam itu ada 8 keluarga. Dan setiap rumah itu ada sih nama-namanya, kayak yang di rumah ini namanya Rumah Belin. Nah, rumah adat Karo itu dia langsung persegi begini. Perbedaannya ada di atap, juga ada di pintu, pokoknya banyak perbedaan, tapi ada persamaan juga. Nanti kita bedakan, kita masuk ke rumah adat ini dulu, baru kita ke rumah adat Batak Toba. Oh, Batak Toba. Iya, Batak Toba itu namanya rumah adat Bolon. Bolon. Ya. Rumah-rumah panggung berusia ratusan tahun berdiri kokoh di sini, membawa kami menyelami sejarah dan tradisi leluhur. Setiap sudutnya bercerita, setiap jejak langkah terasa seperti perjalanan menembus waktu. Rukai kau, Barus tuh Kak? Oh iya, aku Barus. Oh, dari Bandung. Ya, Wan. Sama dari Bandung juga. Apa keluarga di sini? Oh, jadi rumah ini 8 keluarga. Terus sekarang gara-gara zaman modern, banyak yang penghuni-penghuni sekarang udah nggak tahan dia tinggal di atas, Bang, karena di rumah ini banyak kali peraturannya, misalnya hal-hal kecilnya nggak bisa cakap kotor gitu. Terus yang apanya harus pakai kayu api, nggak boleh pakai TV, alat-alat elektronik yang kayak kulkas yang modern lah, yang kayak mencikom gitu, harus pakai kuali masak pun kayak gitu. Makanya kesulitan orang, makanya terus kan kalau kami kayak gini rumah adat nggak punya kamar mandi pribadi, jadi harus pakai kamar mandi umum. Makanya banyak orang udah pengen kayak rumah sendiri-sendiri, dia lebih baik rasanya ngontrak di bawah asal jangan di dalam rumah ini, karena rumah ini pun dipenuhi juga dengan
adat-adat gitu Bang. Desa Budaya Dokan merupakan desa wisata yang strategis, terletak di antara kota Brastagi dan Danau Toba. Desa ini juga satu dari 3 desa yang mewakili sejarah dan peradaban budaya Karo. Disebut sebagai desa kuno karena hingga kini pengunjung yang singgah masih bisa menjumpai rumah adat yang usianya ratusan tahun berdiri kokoh. Rumah tersebut bernama Siwaluh Jabu. Bahkan rumah ini masih dihuni oleh warga yang siap menyapa pengunjung dengan salam menjuah-juah. Keunikan rumah adat ini adalah tidak ada sekat atau ruangan-ruangan seperti bangunan rumah pada umumnya. Semua anggota keluarga tidur di jabu. Keistimewaan lainnya, di desa ini masih ada pengrajin kulcapi, alat musik tradisional Karo. Kulcapi tidak dijual di toko-toko, hanya bisa ditemukan langsung di desa ini. Sebuah souvenir istimewa yang membawa cerita dari masa lalu. Nah, geng, jadi ini adalah alat musik tradisional dari Karo, namanya kulcapi. Mungkin kalau misalnya di kita itu bisa dibilang kecapi. Cuman ini ada 2 senar dan bentuknya pun khas. Sangat minimalis tapi penuh makna. Dengan udara sejuk khas dataran tinggi Karo 600 sampai 1400 meter di atas permukaan laut, Dokan bukan sekedar destinasi wisata, tetapi perjalanan menelusuri budaya yang tetap lestari di tengah arus zaman. Bahasa apa tadi? Bahasa Karo. Gimana tadi dia? Ikut abang Herguli nih nah. Lata bangay. Tenang lah. Coba kan Min. Masih ada. Coba. Dungai hong. Nya, kam lebih Min. Target kemana? Kena. Deket banget. Berjuang dengan Eri. Apa artinya? Dari desa Dokan, perjalanan kami berlanjut melewati dataran tinggi Karo yang sahdu, berkabut, dan sangat dingin. Suasana begitu nyaman hingga beberapa kawan tertidur di dalam perjalanan. Setelah kurang lebih 1 jam, di kejauhan mulai tampak Danau Toba, luas, tenang, dan seolah menyambut kami dengan keindahannya yang abadi. Kami tiba di sebuah wisma di tepi Danau Toba di daerah Tongging. Pas jam 18.00 kita nyampe di Wisma Sibayak di daerah Tongging. Titik awal kita memasuki kawasan Kaldera Toba. Disambut kabut yang sangat tebal, jadi kita tidak jadi ke air terjun Biso-Biso, mungkin besok. Lihat, ini bangunannya mirip-mirip di Belanda. Keren. Suasananya udah dingin, tapi saya tidak bawa peralatan-peralatan yang menghangatkan. Kita akan menginap di sini mungkin 1 atau 2 malam untuk eksplor kawasan Tongging, air terjun, Pulau Burung, dan Sipera yang mirip kayak Banda Neira. Tidak usah ke Banda Neira, di Sumatera pun ada. Halo Kak. Halo, dari mana kalian? Dari Bandung. Dari Bandung kita nyari. Pak, Terus di mana ini? di Tongging. Tongging ini ya. Mau apa? Mau minum tua? Tua, ada kah? Oh, ada. Ntar lagi ya. Ya, Tua. 1 jeregen atau 1 teko? 8 liter. 8 liter. Sip, ada. Lihat. Ini karena hujan, kita udah sekitar 2 jaman hujan, nggak berhenti deras. Ini air yang dari atas turun ke bawah semua sampai akhirnya menggerakkan batu-batu. Nah, suara ini tuh suara batu-batu.
Saya pikir tadi itu ada suara petir. Ternyata emang suara batu yang bergerak kan derasnya air. Ya. Seharusnya malam itu menjadi waktu istirahat yang tenang. Hingga tiba-tiba kami mendengar suara aneh, angin gemuruh, dentuman keras, dan batu-batu besar saling berbenturan. Di luar sana ternyata banjir bandang melanda desa Tonggi. Hujan deras yang mengguyur sejak sore berubah menjadi bencana. Air meluap dengan arus yang begitu deras, menghantam berbagai fasilitas di sekitar penginapan Sibayak. Sana ngeri banget, udah meluap ke jalan. Mobil di atas, tapi jalanan udah banjir. Udah mulai retak. Jembatan dan gazebo-gazebo tersapu bersih, hanyut terbawa arus. Jalan utama lintas Danau Toba pun lumpuh. Jembatan situ udah hilang. Ini tinggal satu lagi ini. Jembatan udah hilang. Di situ udah hilang. Situ enggak, Bang. Baru hilang. Baru kali ini? Iya. Kita pun sama kaget. Balik kita dari Bandung. Arus deras menghantam jembatan kecil, membuat kendaraan antri tanpa ada yang berani menerjang. Dalam hati saya bertanya, apakah jembatan ini akan runtuh? Bahkan penginapan Sibayak tempat saya menginap ikut terkena dampaknya. Jembatan penghubung yang dibuat oleh pengelola wisata pun putus, hanyut ke Danau Toba. Kedatangan kami di Toba dibuka dengan bencana yang membuat panik. Tak ada yang bisa kami lakukan selain berdoa. Semoga hari-hari ke depan lebih baik. Selamat pagi dari penginapan kami di Tonggi. Ini kondisi pagi hari kita. Malam di sini terjadi banjir. Nih, semuanya pada hancur. Terutama itu jembatan sudah tidak ada, jembatan gazebo. Air mati, listrik mati. Jadi kita harus harus mencari warung sarapan sebelum kita menuju ke Paipira, daerah yang ada di Tonggi. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi banjir seperti tadi malam. Kita akan lanjut dulu ke spot yang lain untuk melihat keindahan Danau Toba dari sisi Tonggi. Mantap. Sumatera Utara bukan hanya tentang Danau Toba. Ia menyimpan banyak kejutan di sudut-sudutnya yang belum banyak dikenal. Salah satunya adalah Paipira Lakeside, sebuah destinasi yang pesonanya disebut-sebut mirip dengan Banda Neira di Maluku. Tiba di lokasi, kami menyeberang dengan perahu warga menuju sebuah warung dengan view yang luar biasa. Ini namanya Paipira. Banda Neiranya Danau Toba. Jadi ini tempat wisata yang lagi viral, baru viral sih sebenarnya, Pak. Di sini banyak mangga, tapi lagi nggak musim. Ada sih satu-satu. Mangganya itu manis sekali. Ngapain di sini aktivitasnya? Di sini cuman healing-healing. Ada kapal-kapal kecil, bisa kita keliling. Satu orang bayar 10.000 atau sampai 15.000 tergantung. Oke geng, sekarang kita udah sampai di Banda Neira versi Danau Toba. Ini kita sekarang persiapan sarapan, tapi kita ngopi dulu untuk memancing pencernaan. Zat-zat yang tidak diperlukan. Zat-zat yang tidak diperlukan, yang memberatkan diri kita buang dulu, kita pancing dulu pakai kopi. Mungkin setelah ini kita bakalan berkegiatan asal mau pedal, Badlan mau ngedrone, mau FPV, terus kita juga mau ambil darat, keindahan Danau Toba. Cuacanya lagi Cukup lah ya. cukup lah ini buat pedal, nggak terlalu bergelombang. Terus buat kita juga masih enak, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Dari sini, panorama Danau Toba terbentang luas, dikelilingi perbukitan hijau yang begitu menenangkan.
Paipira yang terletak di Desa Sibolangit, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, bukan hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga warisan budaya Batak yang masih terjaga. Penduduk setempat menyambut kami dengan hangat. Dari sini pemandangan begitu magis. Mungkin inilah alasan banyak orang menyebut tempat ini mirip dengan Banda Neira. Tak hanya menikmati pemandangan, di sini kita bisa camping, berkeliling danau dengan perahu warga, hingga mencoba stand up pedal. Seperti biasa, memompa pedal jadi pemanasan wajib sebelum akhirnya meluncur ke perairan. Kami terus mendayung hingga akhirnya semakin ke tengah, dan pemandangan pun semakin indah. Di sisi kanan dan kiri, beberapa penginapan tampak menyatu dengan alam, seolah mengundang siapa saja untuk tinggal lebih lama. Paipira adalah permata tersembunyi yang menawarkan pengalaman berbeda di Danau Toba. Masih di kawasan Kabupaten Karo, kami bergeser ke salah satu air terjun yang masuk deretan air terjun tertinggi di Indonesia. Ada yang bisa menebak kemana? Benar, air terjun Sipiso-Piso. Kita lagi berada di air terjun Sipiso-Piso, Desa Tongging, Kecamatan Merek, Tanah Karo. Nah, ketinggian air terjun ini sekitar 120 meter. Termasuk sih salah satu air terjun tertinggi di Indonesia. Untuk mencapainya, kami harus menuruni puluhan hingga ratusan anak tangga. Kalau ke bawah itu anak tangganya sekitar 1.300 anak tangga. Jadi lelah lah mau ke bawah. Kalau ke bawah enak, naiknya tuh setengah mampus. Kalau pulang pergi berarti 2.600? Kalau pulang pergi 2.600 guys. Tapi kali ini kami memilih berhenti di viewpoint-nya saja, lebih santai. Kebetulan ada sebuah warung yang menghadap langsung ke arah air terjun. Jadi makin asik buat menikmati pemandangan. Kita sudah nyampe di air terjun Sipiso-Piso. Ini lokasinya berada di Tongging. Kita di sini akan mau ngambil gambar drone. Tadinya mau para layang, cuman karena ini anginnya kencang, tidak mau mengambil risiko, kita drone ini aja Sipiso-Piso. Ini air terjunnya langsung dari atas langsung bawah doar. Ini tadi Badlan udah FPV. Kita lihat hasilnya, seberapa bagus dia memfollow air dari atas. Seperti namanya, air terjun ini berbentuk mirip bilah pisau. Air mengalir deras dari dalam gua di atas tebing dan jatuh sempurna dari ketinggian kurang lebih 120 meter. Lokasinya sendiri berada di perbukitan lebih dari 800 mdpl, menjadikannya masuk jajaran salah satu air terjun tertinggi yang ada di Indonesia. Bagi yang ingin merasakan sensasi berada di bawah air terjun, bisa turun ratusan anak tangga hingga ke dasarnya. Tapi kalau mau santai seperti kami, cukup menikmati keindahan dari gardu pandang di atas. Dari sini bukan hanya air terjun yang terlihat, panorama persawahan, pegunungan, hingga Danau Toba dan Pulau Samosir juga terhampar luas di depan mata. Sungguh perpaduan alam yang sangat sempurna. Canda tawa terus mengalir, seiring segelas kopi panas yang menemani kami menikmati udara sejuk khas pegunungan Karo. Momen sederhana, tapi selalu jadi bagian paling berkesan dalam setiap perjalanan. Abang dulu di mana bang? Di ITB. Ngapain bang? Jualan cilok. Kirain sekolah bang. Si Tommy yang ngajar ini. Tapi bagus lah bang, harus ada itu komedi-komedi gini. Bang, kenapa ini namanya Aku Sipiso-Piso? nggak biasa Bang? kayak gini bang. Biasanya apa ya? Nggak biasa direkam. Iya, nggak biasa. Biasanya mengerekam aku bang. Oh, Iya. kita ngobrol aja bang. Jadi grogi aku bang. Kenapa Enggak, ini dinamain ini Sipiso-Piso? Piso. Kayak mana aku bilang ya? Katanya ya. Heeh. Ya karena tajam-tajam batu itu bang. Kata Seperti orang pisau tua. ya? Ya seperti pisau. Kata orang tua. Kalau kata aku nanti
Ya, enggak itu kan. Enggak apa namanya. Enggak pas ya. Karena aku masih muda. Karena ini dibuat si pisau-pisau udah lama. Kan idole kan? Iya. Ya. Ya seperti itulah. Berikutnya, kami bergeser ke desa terindah di tepi Danau Toba. Oh ya, sedikit informasi buat kawan-kawan. Danau Toba yang membentang luas ini masuk ke dalam 7 kabupaten di Sumatera Utara. Setelah menjelajahi beberapa destinasi di Kabupaten Karo, kini saatnya beralih ke desa Silalahi yang berada di Kabupaten Dairi. Perjalanan menuju Silalahi penuh dengan panorama menakjubkan. Jalanan berkelok, bukit hijau, dan hamparan Danau Toba yang semakin dekat di kejauhan. Desa ini dikenal dengan keindahannya yang masih alami, diapit oleh perbukitan tinggi. Katanya desa ini punya sunset terbaik di tepi Danau Toba. Ya, sekarang kami Kelana Bentala sedang menyusuri desa Silalahi. Ini keren banget view-nya. Sebelah kirinya danau, sebelah kanannya adalah perbukitan hijau. Jadi mobil Kelana Bentala menyusur. Dan ini, wah keren banget lah. Konon katanya ini mirip di Swiss. Oh, buang air besar guys. Airnya harus ngambil dulu. Mungkin waktu saya kurang tepat. Saya tiba di desa Silalahi sudah terlalu sore, sehingga trekking ke arah Sitio-Tio, Silalahi bagian ujung bukan lagi menjadi pilihan. Jadi sekarang kita mau bagi dua. Badlan bawa FPV dan juga aerial ke spot ada sungai langsung ke bukit. Nanti kita nyari spot jalan tadi, lari-lari di sana. Maka aerial juga ada satu lagi, biar dapat dua-duanya. Takutnya nanti gelap. Mana boy? Mana kita sekarang? Sekarang kita balik lagi ke titik awal, ke Wisma lagi karena udah gelap banget, udah sore juga. Tapi tadi ada peringatan badai, jadi kita langsung pulang buat menyelamatkan semuanya. Tapi Badlan masih ada di atas. Kita ke tanjakan cinta dulu situ. Dia pakai kereta sih Badlan. Akhirnya kami memutuskan untuk kembali dan singgah sejenak di Bukit Cinta. Oke, kita sekarang sedang berada di jalanan yang sangat viral ini, Silalahi, perbukitan. Kabut-kabut tipis mulai turun tadi. Septian sih view paling bagus tadi di Batu. Dan ada drone ngedive, gokil, keren sekali ini. Wah, pokoknya kalian wajib kalau ke Danau Toba guys. Gokil, keren. Bukit ini menawarkan panorama yang luar biasa. Danau Toba yang luas di kejauhan berpadu dengan perbukitan hijau yang membentang tanpa batas. Katanya sunset di sini sangat cantik. Tapi sayangnya sore ini langit tertutup awan tebal. Haha, mungkin lain kali saya harus datang di waktu yang lebih cerah. Seiring hujan rintik mulai turun, kami sadar bahwa perjalanan pulang tak bisa ditunda lebih lama. Jalanan kecil yang naik turun bisa berbahaya jika terlalu malam. Jadi kami segera kembali dan langsung mencari pondasi makan malam. Kemana kita? Makan dulu, kasih makan cacing-cacing. Oh, bahasa sininya makan. Apa kalian? Man, Nyari apa kalian? Ikan bang. Mana ikannya? Ini udah dapat bang. Oh, apa namanya di sini? Belut sama cana. Sana. Masih di daerah Silalahi ini. Seperti biasa, paling aman adalah ayam penyet. Semuanya ayam penyet, karena kalau nasi goreng
kata Barkah tidak bisa nambah. Jadi saya yang penyet. Padahal dia loh yang nasi goreng enak. Udah nyampe mah. Ternyata menu malam ini adalah ayam goreng. Saya ikut membantu memasak, menggoreng terong, biar makan malam cepat tersaji. Soalnya semua sudah kelaparan. Selamat makan kawan-kawan. Makasih. Makasih kakak cantik. Apa kan? Makasih kakak cantik. Boleh di-upload nggak nih? Boleh. Kita beres tadi dari Silalahi, pulangnya menemukan warung muslim. Ini ada ayam penyet, sambelnya enak banget, toppingnya juga bisa custom, ada taruang, ada tempe, ada tahu, sambelnya juga banyak, cocok bro. Cocok bro. Mana? Kita tanya Barkah gimana. Oh, nih kalau di daerah sini tuh makan apapun yang kayak kuah. Ini ada kuahnya. Nah, kaldunya enak banget. Makan lagi kita. Selamat pagi, hari ketiga di Tongging, Tanah Karo. Jadi hari ini kita siap-siap kembali, packing ulang barang-barang. Kita akan menuju ke Pulau Samosir. Jadi ke Pulau Samosir tuh dari sini ada dua pilihan. Jalur darat sekitar 154 kilo, mendaki jalannya nanjak, berkelok-kelok jalannya kecil. Opsi kedua adalah via kapal feri. Cuman ini jadwalnya kita belum tahu. Nova sedang memastikan jadwal kapal. Jadi kalau misalkan ada jadwal kapal, kita akan milih kapal karena dia lebih cepat. Dari sini ke pelabuhan sejam setengah. Dari pelabuhan nyebrang ke Samosir itu sekitar berapa ya? 45 menit sampai 1 jam lah. Kalau dilihat dari ombaknya sih lagi tenang. Jadi apa salahnya kita mencoba jalur tol laut, tol danau menuju ke Pulau Samosir. Mungkin sekarang setelah beres-beres kita akan jalan cari sarapan dulu. Setelah berkemas dan berpamitan dengan Bang Jemi, mengelola penginapan yang ramah, kami kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini tujuan kami adalah Pulau Samosir, pulau legendaris yang terletak di tengah megahnya Danau Toba. Untuk mencapai Samosir ada 2 jalur yang bisa dipilih. Jalur darat melalui jembatan di Pangururan atau jalur air menggunakan kapal feri. Untuk jalur air ini banyak sekali pintu masuknya, tergantung dari mana kita berasal atau tempat terdekat. Karena kami berada di kawasan Tongging di Kabupaten Karo, jadi jalur terdekat adalah menuju Pelabuhan Tigaras yang letaknya di Kabupaten Simalungun. Perjalanan menuju pelabuhan terasa seperti petualangan tersendiri. Jalanan di tepi Danau Toba ini sangat mulus. Tetapi harus ekstra hati-hati karena medan yang naik turun, berkelok, dan cukup sempit. Setelah hampir 2 jam perjalanan, akhirnya kami tiba di Pelabuhan Tigaras. Karena ini pertama kalinya kami menyeberang dengan mobil di Danau Toba, kami sempat bingung soal tiket. Sekarang kita sudah nyampe di pelabuhan penyeberangan Tigaras. Ini saya mau beli tiket dulu untuk menyeberang nanti. Mari kita beli dulu. Jadi kita akan melakukan penyeberangan dari rute Tigaras menuju Simanindo. Biasanya nyebrang pakai SDP, tapi ini ada yang baru lagi nih, tiket kmpsumut.com. Jadi baiknya kalau mau nyebrang di sini tuh mesannya dari rumah. Tapi nggak apa-apa karena kita nggak tahu, jadi kita pesan di lokasi. Dan buat kawan-kawan yang akan menyeberang dari Tigaras atau ya pokoknya dari kawasan ini ke Samosir, bisa mesen di tiket kmpsumut.com. Mantap. Ini kita sudah dapat tiketnya Tigaras. Mobil kita akan segera menyeberang ke Samosir. Itu bersama Abang. Nah, jadwal feri beroperasi setiap 1 jam sekali dari Tigaras mulai jam 8 pagi. Sementara dari Simanindo mulai jam 7 pagi setiap 2 jam sekali.
Setelah mendapatkan tiket, satu persatu mobil mulai memasuki kapal feri, diikuti oleh truk-truk besar yang menjadi penumpang terakhir. Sensasi naik kapal feri kali ini terasa berbeda. Biasanya kami menyeberangi lautan yang menghubungkan antar provinsi, tetapi kali ini kami menyeberangi danau raksasa yang luasnya terasa seperti lautan. Danau Toba benar-benar luar biasa indahnya. Saya berkesempatan naik ke ruang kapten dan ngobrol soal penyeberangan ini. Mendengar cerita-cerita menarik dari kru kapal. KMP Sumut 2 bang. Jadi KMP Sumut 2 itu melayani rute apa bang? Rute Pelabuhan Tiga Ras dan Pelabuhan Semanindo. Udah itu aja. Sehari kita 7 kali PP. berangkat, berarti PP 14 kali. Di tengah pengarungan, salah satu penumpang tiba-tiba mengeluarkan durian dan dengan murah hati membagikannya kepada kami. Mari bongkar, katanya. Dan tentu saja kami tidak menolak. Dari Sidamani. Enak kah? Nggak tahu. Cicipi lah, nggak tahu. YouTube nih kak? Ya masuk di YouTube. Namanya kan cicipi. Suasana di kapal terasa sangat hangat dan menyenangkan. Para penumpang, khas orang Batak yang ramah dan ceria, berbagi cerita dan canda tawa sepanjang pengarungan. Tahu. Dia yang surya. Sekolah kan jauh-jauh. Di apa kan di pendidikan di sekolah kan nggak Batak, rantai, meter itunya. Oh, tidak ada di sana di Sunda. Nggak adanya di Indonesia itunya. Mana ada itu? Tolong tahu. Nggak pernah. Gua. Kalau gue itu kan gelap. Oh ya. Kalau aku lah. Terkadang mereka melontarkan candaan khas yang membuat kami tertawa lepas. Benar-benar perjalanan yang tidak terasa. Dalam 45 menit, kapal akhirnya merapat di Pelabuhan Simanindo. Cuaca cerah, air danau pun sangat tenang. Dan pemandangan yang luar biasa indah menyambut kami di Samosir. Rasanya masih seperti mimpi, bisa membawa mobil sendiri ke jantung Danau Toba. Road trip Sumatera ini benar-benar penuh kejutan, cerita dan pengalaman hidup yang akan selalu saya kenang. Selamat datang di Pulau Samosir, tanah legenda, tanah para raja.